剑属下愿望。位置过于明显了，就将他送到被围剿的位置。之力，空间之手，说雕虫小技。唐云，你不能杀我！给我一个机会，稍后再。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Mimin bakal merilis beberapa episode Deo Pak Boy secepatnya guys ya. Beberapa episode loh, bukan semuanya. Jadi harus tetap menunggu rilis dari sananya. Oke. Mari kita masuk ke part 310 Nitian Cetun alias episode 321. Ini bakal seru banget guys, karena nanti si Deo Pak Boy itu akan dicurangi. Kok bisa Min? Siapa yang mencurangi Deo Pak Boy? Sungguh berani sekali. Dia bakal bertarung melawan banyak sekali musuh juga nantinya. Tentu ini akan seru. Jikalau berdasarkan part kemarin, kita semua sudah melihat gimana kebusukan dari para tetua ke-9 divisi lain. Bahkan para muridnya juga sangat busuk. Ke-9 divisi itu bekerja sama ingin menghancurkan kekuasaan dari ketua Tantai. Gak cuman itu, mereka juga pengen merebut tahta dari penguasa sekte. Tentu Tan Yun juga harus disingkirkan. Nah awalnya mereka terus mengatai Tan Yun sampai pada akhirnya Tan Yun sendirilah yang muncul. Mulut mereka pun langsung dibungkam guys. Dan hari ini mereka bakal melakukan kompetisi dalam menaklukkan pedang dewa. Nah, si Tan Yun yakin kalau pedang dewa yang dimaksud oleh mereka itu pastilah pedang dewa Hongmengnya guys. Apakah itu benar? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. 这少宗主之位，我坐定了。 Setelah pertanyaan Tan Yun, sang tetua melanjutkan aturannya. Nah, nanti semua murid itu bakal masuk dan bertarung sampai menyisakan total 8 murid. Ke-8 murid inilah yang akan masuk ke dalam alam rahasia pedang ilahi. Portal pun akhirnya dibuka oleh sang tetua. Dan portal ini akan mengirimkan para murid ke tempat yang acak guys. Jadi semuanya akan disebar ke segala penjuru. Tan Yun merasa kompetisi kali ini cukup berbahaya, jadi dia meminta izin kepada Suping agar membiarkan Meng Yi sajalah yang ikut dengannya. Walaupun Xian Er mau pergi, tetap tidak diperbolehkan. Sehingga gak perlu basa-basi lagi, semua murid pun masuk ke dalam portal. Tetapi ketua Tantai sadar guys, sang tetua penegak hukum ini sengaja membukakan portal yang mengirimkan Tan Yun ke tempat khusus supaya si Tan Yun dikepung dan diserang oleh para murid. Tentu sang tetua penegak hukum yang ketahuan langsung bersujud memohon ampun. 位置过于明显了，就将他送到被围剿的位置。 Tapi sang tetua kemarinnya rese banget, dia mendukung tetua penegak hukum, memberikan alasan kalau formasi teleportasi ke dunia rahasia itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan. Jadi tetua penegak hukum tidak bisa disalahkan. Jaelah, pandai nipu nih orang nih. Emang kan mereka semua ini bersekongkol untuk melengsarkan kekuasaannya ketua Tantai. Sementara Tan Yun dan Meng Yi benar saja guys, dikepung oleh banyak sekali murid gerbang suci. Semuanya bersiap untuk membantai dirinya. Tetapi apakah Tan Yun takut? Oh, tentu tidak dong. Tan Yun segera menyuruh Meng Yi untuk pergi ke altar teleportasi buat berjaga guys. Dan dia pun pergi. Setelah Meng Yi pergi, formasi pedang Hongmeng pun diaktifkan. Para murid gerbang suci tidak takut. Mau pakai formasi apapun, Tan Yun dipastikan akan terbantai hari ini. Ada yang mencoba menghancurkan formasinya Tan Yun tetapi gagal. Sehingga mereka memilih untuk menghabisi Tan Yun langsung. Tan Yun mengkontornya dengan serangan badai gelombang raksasa. Kekuatan gelombang yang begitu kuat berhasil melumpuhkan beberapa murid. Salah satu murid mencoba mengepung Tan Yun dengan formasi bendera jiwa 5 elemen.
tetapi dengan mudah Dewa Pak Boy hancurkan. 雕虫小技， Gantian Tanyu membalas menyerang dengan serangan jurang kematian sehingga tuar. Semuanya pun dibantai habis, tersisa satu saja. Sang murid memohon ampun agar tidak dibantai. 唐云，你不能杀我！ Dia bahkan berani mengaku guys, kalau dirinya merupakan bagian dari klan Jin yang terkenal dari sekte kuno. Nah, buat kalian lupa, klan Jin merupakan klan kuno yang awalnya dikira sudah punah, tetapi ternyata masih ada guys. Dan klan Jin ini sempat ingin menghancurkan sekte Huangfu. Mereka itu memiliki tato matahari di tangannya. Dan keberadaan mereka itu sedang diselidiki oleh Tan Yun serta ketua Tantai. Tetapi Tan Yun nggak peduli murid ini berasal dari klan Jin sekalipun, karena di masa depan dia akan menghancurkan klan Jin juga. Hehe. Sehingga tuar. Semua murid pun dia tebas sampai meninggoy. Yang ternyata guys, tetua penegak hukum ini berasal dari klan Jin, pengkhianat sekte dia. Pantesan aja dia sengaja mengirimkan Tanyu ke tempat pengepungan. Tetapi ternyata murid yang tadi Tanyu bantai itu merupakan keponakan dari penguasa istana jiwa ilahi, yaitu Zhu Geyi. Waduh, ini Zhu Geyi bakal semakin murka kepada Tan Yun nih. Kacau, kacau. 他不得好死，把我尽族后人。 Sementara itu, Meng Yi yang berjaga di portal teleportasi, dia pun diserang oleh 3 murid kuat. Meng Yi memberikan kesempatan bagi yang mau selamat, maka cepat pergi dari sini. Tapi ketiga murid tidak mau guys. Segera mereka bertiga pun menerjang melancarkan serangan gabungan. Tetapi itu semua tidak berefek di hadapan teknik pelindung nirvananya Meng Yi. Dia membalas menyerang mementalkan ketiga murid. Masih belum selesai, dengan cepat Meng Yi menghabisi mereka semua dengan satu gerakan. Tersisa satu murid saja, dia yang ketakutan memohon ampun dan bersumpah akan membantu Meng Yi untuk membantai para murid lain. 给我一个机会，稍后再。木师们， Jaelah yang kayak gini mana bisa dipercaya guys. Sebelumnya aja si Meng Yi sudah memberikan kesempatan, tetapi tidak dia indahkan. Jadi cuman ada kata mati. Sementara Tan Yun yang diserang secara diam-diam. Nasib untung dia menyadarinya dan langsung menghabisi asasin yang menyerang. Mantap, ini mah asasin gadungan ya guys. Tidak lama dari itu, dia pun menghampiri Meng Yi dan langsung membantai murid yang memohon ampun tadi. Tiada kata ampun ya guys, karena memang mereka duluanlah yang berniat menyerang Dewa Pak Boy sama kekasihnya. Seperti kata-kata Dewa Pak Boy di awal, berani bertindak maka harus siap dengan resikonya. Hehe. Tapi gak lama dari itu muncul lagi 4 murid kuat lainnya. Karena sudah datang, maka kita temani saja, balas Tan Yun. 要不也去陪他们吧。 Nah, tapi masalahnya nih guys, kalau dihitung-hitung tersisa sekitar 6 murid lagi yang hidup di alam rahasia itu. Sehingga para tetua memohon kepada ketua Tantai agar pertarungan hidup dan mati ini dihentikan. Awalnya ketua Tantai terdiam. Tetapi karena para tetua terus membujuk dan terus mendesak, pada akhirnya dia pun masuk ke dalam alam rahasia untuk menghentikan Tan Yun. Tan Yun dan Meng Yi pun langsung berhenti, dan mereka pun dibawa ke alam rahasia pedang dewa. 走吧，随本宗主去神宠你们6人存活，不必再。 Singkat cerita, Tan Yun dan lainnya pun sampai guys. Baru saja sampai, Tan Yun sudah bisa merasakan aura yang bersembunyi di dalam kabut hitam di depannya itu berisikan atribut kematian. Dan ini pasti pedang pemusnahan miliknya ketika masih jadi dewa. Wah, ternyata benar ya guys, itu adalah pedangnya Dewa Hong Meng. Sebelum masuk, ketua Tantai memperingatkan untuk berhati-hati. Karena di sekitar pedang ilahi itu,
memancarkan kekuatan elemen kematian yang sangat kuat. Salah-salah bisa meninggoy. Tan Yun tidak terburu-buru dan membiarkan keempat murid lainnya untuk masuk duluan. Kita pantau dulu guys, nggak usah buru-buru ya kan. Menunggu begitu lama, tiba-tiba tuar. Dua murid terlempar dan langsung sekarat. Tentu tetua lainnya bertanya-tanya, di manakah kedua murid sisanya? Sang murid menjelaskan, saat mereka memasuki kabut hitam di sana, ada sosok badai raksasa yang dibentuk oleh kekuatan kematian. Dan hasilnya, salah satu senior mereka pun tubuhnya hancur berkeping-keping oleh badai tersebut. Wadidaw, sungguh menyeramkan. Itu membuat ketua Tan Tai jadi takut kehilangan Tan Yun. Dia pun mengajak si Tan Yun untuk pergi saja. Karena sudah puluhan ribu tahun, nggak ada satupun orang yang bisa mendekati pedang dewa itu guys. Tapi si Tan Yun tetap ingin masuk, membuat Meng Yi sempat kaget sekaligus khawatir. Tetapi setelah dia fikir-fikir, dia pun yakin pedang yang di dalam itu pastilah miliknya Tan Yun. Sehingga Tan Yun pun masuk ke dalam kabut gelap tersebut. Saat di dalam, dia membuka formasi pelindung dan mengatakan, "Pedang penghancurku, aku sudah datang." Para tetua yang berada di luar melihat reaksi dari pedang dewa itu. Apa jangan-jangan inilah hari di mana pedang dewa akan berhasil disentuh? Pedang yang katanya puluhan ribu tahun tidak bisa didekati oleh siapapun. Dan pedang ini selama ini sudah mencari tuannya. Dan sekarang akhirnya tuannya sudah datang. Hehe. Wait. Kira-kira kalian pada kepo nggak guys? Seperti apakah bentuknya pedang penghancur milik Dewa Pak Boy? Mimin akuin bentuknya tuh keren banget guys. Nggak perlu basa-basi lagi. Kita masuk ke bagian spoiler untuk part 311 Ni Tian Zhejun yang akan rilis lagi. Oke, langsung saja jadi. Sosok pedang penghancur milik Tan Yun begitu besar. Tan Yun memanggilnya sebagai Jimie. Tentu Jimie kaget kenapa si Tan Yun bisa mengetahui namanya. Tan Yun pun mengaku kalau dia adalah tuannya. Tetapi Jimie tidak percaya. Dia langsung mengusir Tan Yun dari sana karena menganggap Tan Yun sebagai seorang penipu. Nggak ada pilihan, Tan Yun pun harus menunjukkan pedang dewa lainnya yang sudah dia kumpulkan dan tuar. Ternyata masih nggak percaya guys. Hayo guys, gimanakah cara si Tan Yun alias Dewa Pak Boy meyakinkan pedang Jimie yang terkenal kuat ini? Kalau semisal dia tidak percaya sama sekali, bisa-bisa Tan Yun dihancurkan sama seperti murid lain. Ini bakalan seru banget sumpah. Mimi kasih tahu kalian satu hal ya guys, mulai dari episode ini sampai selanjutnya itu bakal seru banget. Karena dramanya itu semakin intens dan semakin mantap. Akan Mimin update secepatnya ya guys ya. So selesai dulu untuk part 310 NTZZ Ni Tian Zhejun episode 321. Kita bakal update lagi untuk toha-toha selanjutnya, pastinya cuma di sini Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.